Ini yang 3 yang boleh. Yang tidak boleh bertawasul kepada orang sudah mati, tidak boleh. Kalau seandainya boleh, tentu para sahabat tidak akan pergi ke Abbas minta doa hujan. Karena Nabi SAW lebih dekat sebelah masjid, samping masjid kuburan Nabi SAW. Kenapa para sahabat nggak langsung ke kuburan Nabi SAW? Kenapa harus ke pamannya? Kalau hanya ustadznya yang dijadikan pedoman, maka Anda akan tetap seperti itu, berkutat dalam kebodohannya, berkutat dalam kepicikannya. Buka sendiri, belajar sendiri cara bacanya. Mari kita buka. Apakah benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertawassul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan taufiknya, hidayahnya, dan memberikan kelancaran rezeki serta kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa Aswaja ini oleh orang-orang Wahabi dianggap sebagai penyembah kubur, dianggap sebagai kuburiyun. Kenapa? Karena orang-orang Aswaja itu suka bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi menurut mereka orang-orang yang meninggal dunia ini tidak bisa dijadikan wasilah untuk berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah menjadi bangkai. Dan bangkai tidak bisa mendengar. Itu kan biasa mereka sampaikan untuk menolak masalah tawassul ini. Dan mereka selalu mengatakan bahwa tawassul ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tidak pernah dicontohkan oleh para tabi'in. Itu kata mereka. Benarkah memang demikian? Benarkah tawassul ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Benarkah menjadikan wasilah orang yang meninggal dunia baik di kuburannya atau di jauhnya sebagaimana penjelasan Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak diperbolehkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Sebenarnya kalau orang-orang Wahabi itu mau menelaah, di samping permasalahan tawassul ini adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah yang sebenarnya kita itu saling menghargai. Kalau Anda tidak mau tawassul, jangan menyalahkan orang yang tawassul. Dan orang yang bertawassul jangan sampai menjelekkan orang yang tidak tawassul. Karena ini adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Tetapi kenyataannya mereka selalu menyalahkan orang lain. Ketika orang lain itu membalas, menyerang mereka, mengungkapkan fakta mereka, seakan-akan mereka merasa terzalimi. Ini biasa kan kelakuan mereka seperti itu. Yang kedua, kalau mereka itu mau menelaah lagi di semua kitab hadis, maka mereka akan mendapatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Oh, masa Rasulullah pernah bertawassul? Ya ente kan bacanya hadis cuman itu-itu aja. Coba buka hadis-hadis yang lain. Dan jangan mengandalkan Google, jangan mengandalkan ustadznya. Kalau hanya ustadznya yang dijadikan pedoman, maka Anda akan tetap seperti itu, berkutat dalam kebodohannya, berkutat dalam kepicikannya. Buka sendiri, belajar sendiri cara bacanya. Mari kita buka. Apakah benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertawassul? Ini dia kitabnya, ini dia bacaan hadisnya. Baik, mari kita lihat di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang dikarang oleh Al-Qurtubi. Kita lihat di juz pertama, di juz atau jilid pertama ya. Juz pertama di halaman 326. Itu bisa dilihat qala Anas lamma matat Fatimatu bintu Asad, terus ke bawah. Langsung kita ambil poinnya saja. Tsumma qala alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha. Nah, ini poinnya. Ya Allah, ampunilah ibu saya Fatimah binti Asad ila akhirih. Kemudian Rasulullah mengatakan bihaqqi nabiyika, dengan hak nabimu, yakni Rasulullah.
wal anbiya illadzina min qabli, dan hak para nabi, alladzina min qabli, dan hak para nabi, alladzina min qabli, yang telah mendahului saya. Kita tahu bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah meninggal dunia. Hanya Nabi Khidir alaihissalam yang diperdebatkan, yang diperselisihkan apakah masih hidup atau tidak. Nah, dari ibarat ini maka jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertawasul bihaqqi nabiyika, yakni dirinya sendiri dengan hak kenabiannya. Wal anbiya illadzina min qabli, dan juga beliau bertawasul dengan perantara para nabi yang terdahulu. Nah, kita tahu para nabi terdahulu itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sudah meninggal dunia, kecuali yang diperdebatkan, diperselisihkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, hadis ini yang telah saya sampaikan itu, ini disahihkan atau dianggap sikoh oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hajar. 3 orang ulama ini mensahihkan hadis itu, bahwa Rasulullah SAW pernah bertawasul dengan para nabi-nabi terdahulu. Mana tawasulnya? Bihaqqi nabiyika wal anbiya'i min qabli. Itu tawasulnya. Jadi kata Rasulullah itu bertawasul dengan hak nabimu, yakni Rasulullah sendiri, dan haknya para nabi yang telah mendahuluiku. Artinya apa? Para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal dunia, dan ini disebut oleh Rasulullah sebagai wasilah untuk dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawassul dengan orang yang meninggal dunia sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman entah karena kenapa, mungkin karena memang orang Wahabi sudah kadung benci terhadap yang namanya tawassul, maka kebenaran ini tidak akan pernah diungkap oleh mereka. Dan bahkan mungkin mereka akan mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Lah, ini 3 orang ulama lah yang menghasankan. 3 orang ulama yang menganggap sikoh. Yang pertama Al-Hakim, yang kedua Ibnu Hibban, ini menganggap sikoh terhadap rawi-rawinya, dan Ibnu Hajar menganggap rawinya itu adalah semuanya adalah sahih, dan Ibnu Hajar yang menyahihkan hadis ini. Baik, demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Ternyata faktanya Rasulullah SAW sendiri itu pernah menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai wasilah untuk berdoa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti tuduhan orang-orang Wahabi bahwa tawassul tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in ataupun para ulama salaf. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.